baru pertama kali menerima tawaran film horor yang ternyata deep meaning banget gitu loh. Aku di sling, terus aku berenang di kolam 3 meter. Ya, 3 meter ya? 3 meter. Dan itu aku Masuk baru ke pertama danau. kali Masuk ke danau. masuk ke danau. Terus dipocongin, itu paling deg-degan sih. Jadi pas lagi ngedegan itu tuh shaky, bener-bener kayak udah kayak bener-bener gak kuat. Buat Jasmine, kamu harus tenang di alam sana. Karena semua keluarga tuh sayang banget sama kamu. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes yang nanti 14 Agustus ketika kalian selesai menonton, kalian akan bertanya-tanya, katanya ini film horor. Padahal ini film tentang seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Panggilan dari kubur. Thank you for being here. Thank you for Thank you. interviewing us. Terima kasih buat kerja keras kalian yang tadi kita udah nyampe, terus masih lihat kalian tag konten internal, kalian nangis-nangis, itu bisa di zoom, masih ada tisu di situ buat nangis. Terima kasih untuk kerja keras kalian di film yang sangat sepertinya menguras air mata ini. Tapi tak kenal maka kata sayang, kenalkan aku host magang, namaku Jomaitimu, di sebelah kiriku sudah ada. Halo, aku Firzana Alia, berperan sebagai Jasmine di film Panggilan dari Kubur. Halo, saya Nirina Zubir, berperan sebagai Alia di film Panggilan dari Kubur. Tapi pertanyaan kami adalah, kenapa host magangnya selalu host magang, tapi kayak setiap kali interview, berarti nih host magangnya berapa lama sih? Iya betul, belum dapat ID card juga nih dari Anda. Masih magang, probation terus. Tolong dinaikkan pangkat dia. Terima kasih karena aku sama Kana udah pernah beberapa kali, sama Firza ini baru pertama kali kan? Iya, baru pertama kali. Nah, CGV itu kami datang dengan pertanyaan yang tidak template. Yang mana kamu pasti bosen ditanyain bagaimana pengalamannya bermain film horor, itu tidak ada di sini. Oke? Jadi kita akan membuka dengan pertanyaan mind bowling yang pertama. Mind blowing maksudnya. Oh iya maksudnya itu. Ya maksudnya itu. Terima kasih Kana. Kira main Bowling. Bukan gitu Gimana tuh. hubungannya sama panggilan dari kubur? main bowling. Main bolong, main bolong. Mau diedit kamu lagi. Main bowling. Set bolanya nanti ke kamera 14 Agustus pas pecah gitu ya. Gitu ya. Kayak sip. Main bowling. Pertanyaan main bowling kita yang pertama. Ya. Main bowling. Main blowing maksudnya. Amit-amit ya, tapi amit-amit ini Maya. Dari awalnya ya, aku amit-amit ya. Ya. Kita knock on Ada wood kayu ya. lagi. Oke. Nanti sore kita akan berpulang untuk selama-lamanya. Kalian nih gitu. Aku juga deh gitu. Amit-amit ya. Amit-amit. Pertanyaannya adalah, mau ngapain? For the rest of 4 hours? 5 hours? Kamu mau ngapain Firza? Aku pasti bakal istirahat yang cukup. Terus pasti aku bakal bilang ke semua keluarga sih. Kayak aku bentar lagi nggak ada. Jadi kalian jangan nangis ya. Oke. Kana silakan. Yes. Pulang ke rumah, siapin makanan, minuman segala macam, mau piknik bareng. Entah di pinggir pantai, pokoknya quality time bareng sama keluarga.
Aduh, you still my answer lagi, bener lagi. ya? Iya kayak udah seneng aja gitu. Iya senang mau diapain lagi, I only have 4 hours, the only thing. Jadi justru kayak sebenarnya bukan hanya keluarga sih, tapi kayak teman-teman teman gitu, dekat, guys, ya udahlah kita celebration of life ya, gitu loh. Karena I only have 4 hours and then I want to spend it with you guys. Terima kasih. Iya. Baru nomor 2 bener sih template ini baru. Tadi udah pancingan doang aja biar kamu semangat jawabnya. Nomor 2 udah ini. Kak Nah, Yes. karakter ibu kan sering banget Kak Nah mainin. Terus tapi kali ini tuh genrenya horor. Apa yang membedakan ibu kali ini? Ibu kali ini kan yang akan keluar berbarengan sama di bulan Agustus ini adalah aku sedang memerankan ibu yang toksik, tapi dia tidak tahu itu toksik. Terus ibu yang harus kuat karena keluarganya menghadapi musibah. Yang ketiga, ini benar-benar ibu yang cobaannya juga sama beratnya. Tapi ibaratnya gini kan, kalau hidup amit-amit ya, tapi maksudnya kalau kita ditinggalin sama, maksudnya yang lebih, saya lebih tua atau setidaknya sama kayak mungkin sama sih suami atau siapapun itu juga kehilangan pasti berat juga gitu. Tapi orang tua manapun aku yakin gak akan pernah siap ditinggalkan oleh buah hatinya. Itu tuh lebih, bukan berarti kita maksudnya lebih sayang anak daripada suami, tapi lebih tepatnya adalah kita tahu prosesnya dia sudah memberikan semua energi, tenaga dan kasih sayang untuk anak ini dari 9 bulan berada di sini, terus kemudian lahir dari kecil yang hanya bisa hidup dari air susu kita gitu kan, terus kemudian kita berikan pelan-pelan makanan pengganti ASI, terus mendidik dia, memberikan life skill apa segala macam, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Nah, yakin orang tua manapun gak akan pernah siap. Benar, aku setuju banget karena menurutku konsep yang benar adalah ya anaknya orang tua meninggalkan anak. Enggak, maksudnya tuh yang nganterin orang tua ke kuburnya tuh anaknya, bukan sebaliknya gitu. Kayak itu tuh walaupun itu juga sama beratnya gitu loh, tapi biasanya gitu emang. Ya, nah ini bayang nggak buah hati yang meninggalkan anak kami. Anak semata wayang lagi. Wah itu dari pertama aja udah kayak, makanya ini tuh yang membuat aku kayak oke. Nah udah lama banget loh nggak main film horor gitu kan. Ini film ketiga horor ketiganya Kak Nah kan. Jadi dan itu jedanya tuh lama-lama gitu loh. Karena for me main horor itu kan ya yang kita ketahui jump scare, nakutin apa segala macam. Kalau ini tuh baru pertama kali menerima tawaran film horor yang ternyata deep meaning banget gitu loh. Jadi kayak bukan sekedar jump scare atau takut-takutin, tapi juga kayak hatinya tuh di koyak-koyak gitu loh. Wow, kayak dicubit gorila gitu ya. Gorila ya. Sakit. Ya kalau saya kayaknya T-Rex deh. Dicabik-cabik sama T-Rex. Gede juga tuh ya. Tapi iya, aku makanya tadi pengen nanya ini teman-teman terkait, ini beneran film horor nggak sih nih? Kok kayaknya sedih gitu pas baca sinopsisnya juga. Ini seriusan anaknya ya dan gitu. Ada loh, maksudnya orang tua yang ditinggalkan sama buah hatinya dan move on-nya tuh lama sekali. Bahkan kalaupun tidak kuat-kuat, karena ujungnya ada urusan dengan saling menyalahkan satu sama lain terhadap pasangan gitu kan. Ada yang sampai akhirnya ujungnya berpisah gitu loh, dan masing-masing tuh menyimpan luka tersendiri gitu. Jadi untuk bertahan sebagai keluarga utuh setelah ditinggalkan buah hati aja itu sebuah perjuangan khusus lagi. Bukan hanya move on-nya, tapi perjuangan untuk tetap merekatkan keluarga itu tuh it's hard. Cari ini tuh dong, satu kata di atas heart boleh nggak?
Kata-kata di atas hard. Udah lebih lagi apa ya, udah di atas hard ya. Iya. It's menghancurkan sih. Destruktif ya, iya benar. Iya benar. Nggak ada yang mau sih. Nggak ada. Terima kasih karena jawabannya. Kamu sebagai Yasmin, kamu kayaknya sering aku suka ngeliat kamu tuh main film horor ya. Kebanyakan kamu main horor kan? Iya. Kamu pengen nanya, kamu udah terbiasa sama props yang serem-serem gitu kan berarti kan? Iya. Di sini juga ada. Ini anak udah pernah dilateksin seluruh badan, mukanya, Prostetik. semuanya. Prostetik. Di sini juga ada kan? Iya ada, tapi setengah muka doang. Apa yang bikin kamu nyaman bermain genre ini? Karena aku suka tantangan. Aku suka dengan hal-hal yang baru. Apakah yang baru di sini? Aku di sling. Aku baru pertama kali di sling. Tidak Kalau pakai double. Enggak Nggak pakai double. pakai double. Wow. She's Iya. doing it herself. Terus aku berenang di kolam 3 meter. Ya. 3 ya. meter ya? 3 meter. Dan itu aku Masuk baru ke pertama danau. kali Masuk ke danau. masuk ke danau. Terus dipocongin, itu paling deg-degan sih. Ini kan Ya, Iya. similar. paling deg-degan ya. Itu hal baru yang kamu coba di film ini ya. Iya. Dan itu lumayan menantang sih. Dan kamu suka tantangan. Iya, karena aku suka tantangan. Dan ada ya satu momen yang bener-bener kita tuh syuting sampai pagi. Dia tuh kan bukan hanya pakai prostetik, di sling, terus dia juga pakai soft lens kan. Soft lens itu kan maksudnya buat kita orang dewasa aja pada momen-momen tertentu kita tuh kayak capek gitu Iya, kan. gatal. Meanwhile she has to wear it like the whole night sampai pagi. Itu sampai dia tuh sampai udah kering, matanya udah merah segala macam. But she's doing a great job. Udah gitu ada adegan yang dia tuh kejang-kejang segala macam. Maksudnya kayak untuk anak seumur gini gitu, untuk memerankan karakter yang bener-bener yang kejang-kejang dan pakai kayak mata keputer segala macam. I'm like, oh, how does she do that? Gitu, dan masih umur segitu gitu. Jadi kayak ini sih one day dia yang akan lebih besar, lebih Amin. bersinar. Aku sih doain, bukan, aku sumpahin. Sumpah seorang ibu pasti terjadi ya. Ja, ini digeser Ja. Ini ke sini Ja. Iya, Mana dia? geser nanti Namanya? dibikin. Oh, ntar bikin sini aja. Ja, sini Ja. Ini geser di sini. Amin. Oke. Itu dia pertanyaanku yang nggak nyangka sih jawabannya bakal kayak gitu. Tapi tadi karena sempat mention soal move on gitu. Ya. Bagaimana proses Ibu Alia di sini diceritain nggak proses Ibu Alia move on-nya gimana? Ibu Alia di sini banyak banget menghadapi cobaan-cobaan, maksudnya bener-bener di depan mata yang aku sebagai Nirina Zubir kayak memposisikan diri, if that happens to me, I don't know how I can move on. Iya. Karena first of all, kejadian utama kehilangannya dia, saya menyaksikan sendiri. Karena saya itu terjadi, terus kemudian karena satu dan lain hal, waktu di ininya juga udah ada kan di trailernya gitu kan, bahwa kebayang gak sih memandikan anak sendiri, mayit ya, maksudnya memandikan mayit anak kita sendiri. Kebayang gak hancurnya tuh kayak apa? Aku aja pas lagi main tuh aku kayak butuh waktu banget, kayak ini benar harus aku yang melakukan ini. Kayaknya kalau misalnya kejadian kenyataan gak bakal kuat lah gitu kan. Tapi karena memang kejadiannya ini memang memaksakan, karena ada kejadian lain yang memaksakan bahwa memang tidak ada bisa orang lain yang melakukannya kecuali aku gitu loh, sebagai ibu gitu. Apalagi karena punya anak perempuan lagi. Yes. Zizi, I believe. Zizi, yes. I have. Makanya itu Iya, jadi kayak kalau nanti ngelihat adegannya itu
semua shaky feeling, semua gerakan itu real dari hati, menggambarkan walaupun nggak mau gitu ya, tapi kan maksudnya kalau kita memerankan sebuah karakter kan kayak bukan kita mengaktingkan, tapi justru kayak kita menaruh rasa, if that happens to me, what would I do gitu loh. Jadi pas lagi ngadegan itu tuh shaky, bener-bener kayak udah kayak bener-bener gak kuat. Gak ada orang tua yang akan siap untuk ditinggalkan sama buah hatinya, dan bahkan harus dalam situasi yang terpaksa memandikan mayat anak sendiri. I don't think a lot of people will can do it, and Alia mau gak mau did it, and it is so painful. Itulah teman seru CGV. Alasan kenapa bapaknya Yasmin gak ada ini, ibunya aja yang kuat ini. Karena bapaknya lebih kuat juga. Kuat lagi karena gitu. Bapaknya waktu itu pas lagi kejadian ini, dia itu a stay home dad. Jadi kejadian ini adalah kita baru saja melalui masa pandemi, di mana waktu pandemi kan kita tidak punya pilihan lain kecuali di rumah aja kan. Jadi kayak ya udah, kita orang suami itu kan biasanya spending waktu sama anaknya adalah begitu mereka pulang dari kantor apa segala macam gitu lah. Nah pada saat lagi pandemi itu kan lagi akrabnya banget, setiap hari bareng, bapaknya yang masakin sarapan buat anaknya gitu. Nah begitu dia stay home dad kan sebegitu kuatnya gitu bondingnya gitu loh. Tiba-tiba ini kejadian gitu kan, jadi lebih hancur juga dia gitu. Tapi aku mau tanya, yang pergi belum tentu siap, yang ditinggalkan belum tentu ikhlas. Kamu pernah kehilangan sesuatu yang kayak cerita ya Ibu Alia nggak? Pernah kehilangan sampai segitunya nggak? Alhamdulillahnya sih belum pernah. Belum pernah, jangan sampai ya kamu. Jangan sampai. Masih panjang untuk nama itu bisa bergeser ke nama kamu, masih panjang Ya, perjalanan. Amin. Ya, saya mendoakan jangan juga. sampai kehilangan yang sedalam itu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Kalau kamu sendiri tapi Firza memaknai move on dan kehilangan gimana? Dari karakternya Yasmin deh, sebagai orang yang meninggalkan orang tuanya, sebagai anak yang meninggalkan orang tuanya. Karena ini boleh di sinopsis dulu nggak sih? Boleh deh, kamu ceritain sinopsisnya dulu. Jadi ada keluarga, isinya tuh Raka, Alia, dan Jasmine. Dia mau ke rumah nininya. Pas 1-2 hari aman-aman aja. Tapi kita tuh udah lama nggak pulang kampung, iya, karena hubungan Alia sama mamanya tuh agak renggang. Ya. Hubungan mamanya Yasmin sama mamanya, Iya, neneknya Yasmin, Iya, neneknya tidak Yasmin. akrab. Ya. kerap. Tapi ya akhirnya memutuskan kali ini pulang kampung untuk memperbaiki silaturahmi lah. Dan ada kejadian yang bikin keluarga itu tuh Bikin keluarga ini jadi ya Hancur menghadapi lah. sebuah kejadian yang membuat kita hancur. Itu sinopsisnya. Apa yang membuat hancur? Saksikan 14 Agustus. Ini proyek pertama kalian kan? Bareng. Bareng, iya. Jadi Iya. ibu dan anak kan? Iya. Gimana nyatuin chemistry-nya sampai bisa nangis bareng tadi itu loh? Aku tuh suka banget sama Yasmin karena Yasmin itu di usianya yang segini sudah punya pengalaman main filmnya banyak dan luar biasa. Maksudnya anak seumur ini untuk akhirnya begadang dan segala macam. Aku menghargai perjuanganmu. Dan horor itu kan selalu gitu kan. Maksudnya kan jamnya terbalik syutingnya. Udah bukan jam normal dari pagi sampai malam, tapi ini lebih kepada sore sampai pagi gitu loh. Nah itu jadi aku ngeliat betapa dia juga anak yang very sensitive. Jadi kayak untuk kita padahal baru ketemu gitu, tapi udah bisa connect gitu karena memang dianya pintar, dianya perasa. Jadi kayak connect-nya enak banget dan cepet banget sih. Pintar dan pekerja keras. Dan perasa. Dan suka tantangan. Ya. Banget nih anak bener-bener deh. Sekolahlah di sekolahnya Yasmin. Tapi terima kasih buat sekolahnya Firza sudah mendukung kegiatan. Iya, terima kasih. Terima kasih sekolah di Jakarta Pusat itu.
Dan sebentar Apa tuh? kita endorse, bayar dulu baru ntar kita sebut. Udah nih ya, kita ke karakter ya. As. Ya. Firza, ini kita sudahi dulu obrolannya, tapi sebelum itu aku pengen Firza sampaikan apa yang mau Firza sampaikan ke Yasmin. Mau ngomong apa aja boleh, bebas. Untuk ke Yasmin. ya? Bentar. Kamu minum dulu, aku ambil minum. Berasa banget kan? Ini saya bawa buat makeup ya. Maaf. Barangkali butuh. Kamu minum dulu. Enggak. Kasih. Oke. Buat Jasmine. Kamu harus tenang di alam sana karena semua keluarga tuh sayang banget sama kamu. Kamu anak yang penyayang, ceria. Aku doain kamu semoga senang di alam sana. Dah. Maaf, izin puk-puk ya. Puk-puk. Ya kan, yang aku bilang apa? Perasa sekali anak ini. Tapi kamu keren, hebat. Terima kasih. Karena silakan ke Ibu Alia. Tidak pernah ada ibu yang akan rela dan ikhlas ditinggalkan oleh buah hatinya. Dan Naya yakin Alia ini hanya perwakilan dari orang tua di luar sana yang pernah mengalami ini. Tidak mudah. Rasa sakit itu akan selalu ada, rasa sedih itu selalu ada, rasa kangen itu selalu ada. Semoga film ini bisa ada untuk menguatkan, karena digabungin dengan horornya, ada statement di belakang. Dia tidak rela. Ibu tidak akan pernah rela kalau anaknya pergi, tapi juga tidak siap anaknya kembali. Artinya apa tuh? Itulah film Panggilan dari Kubur. Terima kasih karena udah ngobrol, Firza. Terima kasih. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang menemani di belakang. Teman SCGV yang udah menonton, subscribe ke YouTube channel SCGV karena sudah menuju 1 juta subscriber. Dan support dia sudah tidak menjadi host magang lagi. Sudah, terima kasih. Thank you, thank you.